Frozen food ini sekarang lagi tren, dan malah di era krisis sekarang ini, di saat produk-produk makanan atau usaha-usaha lain menurun, frozen food itu justru meningkat. Bayu, gimana Bayu? Ada pertanyaan lagi nggak Bayu? Ayo order lagi dong. Bayu disuruh order lagi. Oke, nggak ada ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kalau untuk frozen food-nya minuman Pak, berarti frozener ya. Untuk minuman itu gimana tuh Pak? Ada nggak sih Pak frozen minuman kemasan-kemasan kayak jus atau apa gitu kan sama tuh, prosesnya sama nggak ya kayak frozen food yang Bapak proses kayak gitu? Jadi gini, Kak, yang di kategori frozen food itu kan yang masa penyimpanannya di suhu beku ya. Kalau minuman itu jarang yang disimpan di suhu beku. Mana mau orang nyimpen minuman di suhu beku gitu ya. Kecuali es gitu ya, es krim gitu. Ya. Tapi gini, kalau proses perizinan ya, perizinan BPOM itu produk-produk yang resiko tinggi ya, itu harus izin BPOM. Apa sih yang resiko tinggi itu? Yang pertama daging, olahan ikan, olahan susu, olahan makanan bayi, itu masuk kategori frozen food dengan resiko tinggi gitu, dan itu harus izin BPOM. Nah, kalau minuman-minuman di luar itu bisa pakai izin PIRT gitu. Jadi kalau tadi yang ditanya minuman itu sebenarnya bukan kategori frozen food. Karena apa? Karena dia minuman itu tidak disimpan di suhu beku. Mana ada sih teh botol misalkan disimpannya di suhu beku, minumnya bagaimana gitu kan? Beda berarti ya Pak ya. Kalau buah-buahan Pak sama ya, nggak ada juga? Sama. Ya, jadi yang maksudnya teman-teman frozen food ini adalah khusus makanan kayak bandeng, lebih kebanyakan makanan ya, nugget gitu ya, ayam, daging, dan sebagainya. Nah itu untuk kalau kemasan standar, ini dari Mbak Deli nih Pak nih, Mbak Deliana. Halo Mbak Deli. Ya, gini Be, Mbak Deli nanya gimana kalau produksinya itu rumahan, terus terbatas alat-alatnya. Nah, standar untuk kemasan rumahan tuh kayak gimana Pak? Selain yang tadi alat vakum itu, alat tang itu kan bisa ya pakai teman-teman alat rumahan. Maksudnya kemasan standarnya ada nggak sih Pak untuk yang aman untuk saat ini kita bisa lakukan buat teman-teman TDA khususnya yang mau berbisnis frozen food di saat pandemi kayak begini? Yang penting gini ya teman-teman, yang penting proses produksinya itu bersih ya. BPOM itu kan izin itu agar kita produk kita bersih ya. Nah kemudian standar pengemasan itu ya, itu yang di BPOM itu standarnya yang ada cuma standar bagaimana bentar saya ambil nih ya. Nih kayak ini nih bandeng rorok ini produk saya ya. Nih. Memang kalau kemasan begini nih ada standar dari BPOM. Misalkan gini, pertama harus ada ini nih izin BPOM ya. Sini ada izin BPOM. Kemudian harus ada kalau di belakang ini komposisi produk. Kemudian harus ada indikasi nilai gizi ya. Kemudian harus ada expired date, kemudian ada kode produksi dan lain sebagainya. Cuma ini aja yang standar BPOM gitu. Tapi kalau misalkan proses vakum atau tidak vakum itu kita sendiri yang menentukan ya. Jadi kalau
kalau misalkan plastiknya plastik apa yang aman kita gunakan, itu kita sendiri yang tentukan. Kalau Oh, misalkan itu nggak ada standarnya ya Pak ya? nggak Berarti ada, nggak ada. untuk kemasan Jadi kemasan saya teman-teman kalau yang di rumahan pakai plastik yang kiloan bisa ya Pak ya? bisa, yang penting dia jangan mudah. Kan gini, kalau frozen food itu dia kan disimpan di suhu beku. Kadang ada plastik yang ketika disimpan di suhu beku itu nggak kuat. Ya, kalau saya ada plastik khusus, plastik apa yang buat vakum gitu ya, plastik khusus yang buat vakum gitu. Itu cari di apa di Tokopedia juga banyak. Tokopedia, iya. Itu tergantung ukuran kita. Jadi kalau plastik nggak ada ya, nggak ada standarisasinya gitu. Yang penting kita maunya gimana nih, mau di vakum gitu, ya kita harus beli mesin vakumnya gitu. Kalau nggak mau divakum, bisa aja pakai seal aja, seal biasa gitu. Gitu Mbak. Oke, berarti ini jawabannya sama, pertanyaannya sama nih dengan beberapa orang-orang yang tadi tanya. Dia ada Mas Aswin juga, plastik untuk vakum, pas vakum bisa jenis apa? Jenisnya berarti tadi jenis apa aja, yang penting khusus untuk vakum. Bisa dicari nih ya Mas Aswin ya. Pertanyaannya sama nih kayak yang tadi. Kemudian ada lagi yang bertanya nih Pak Afif. Kalau untuk cara dari Mbak Iva, saya ingin info grup Frozener. Nanti di akhir acara mungkin bisa diinfo ya Pak Afif ya. Boleh, Info Frozennya. Nah, ini jadi ada kalau, beli. Sebentar, kalau Frozener itu ada itunya kok di Facebook, Frozener gitu. Oh, di Facebook ya teman-teman. Iya, di Facebook bisa dicari lah. Nah, jadi ini lanjut lagi untuk minuman herbal, rempah-rempah itu tidak termasuk ya, tidak termasuk dengan frozen food, itu beda ya. Itu jamu, itu masuk jamu-jamuan. Jamu ya, jamu-jamuan. Oke, sama juga nih tadi ada yang minuman juga tanya pertanyaannya sama. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, yang tadi freezer Pak, dari freezer ke freezer itu 1 hari 24 jam ya Pak Afif ya? Ya, 1 hari 24 jam. 1 hari 24 jam. Kalau untuk yang di dalam freezernya udah pasti 6 bulan ya Pak, aman ya, lebih aman 6 bulan di dalam apa freezer ya. Oke. Nah, ini ada teman-teman lagi yang mau tanya, ayo silakan yang mau bertanya. Kalau bahan bakunya udah mulai susah gimana tuh Pak Afif? Ini Bapak kan produksinya bandeng rorot. Nah, itu bandeng itu selalu ada apa bagaimana dalam kondisi apa? Misalnya kondisi kayak gini. Berpengaruh nggak selalu ada, nggak selalu ada. Jadi misalkan dalam kondisi menjelang puasa, saya kan pakai bandeng ukuran 1 kilo isi 5 ya. Itu kadang-kadang stok nggak ada ya. Biasanya menjelang Ramadan, kemudian menjelang Lebaran, nah itu stok nggak ada. Makanya kita juga ada manajemen stok. Jadi kalau misalkan menjelang Ramadan gitu, kita lembur, kita produksi banyak, kita simpen gitu. Kemudian yang bahan baku mentahnya juga kita beli, yang banyak kita simpen gitu. Karena kan kalau disimpan di freezer awet gitu. Jadi misalkan saya stok berapa ribu gitu, kemudian yang mentahnya saya stok berapa ribu gitu. Untuk kalau misalkan ada kelangkaan gitu. Nah, saya kan juga udah kayak gini gimana Pak? Kondisi saat ini? Kondisi saat ini stok cepat habis. Justru ya, diuntungkan sekali frozen food nih. Nah, makanya teman-teman nih harus langsung action hari ini juga, ditantang gitu ya sama Pak Babe Afif. Untuk jadi frozen food itu teman-teman di Frozener saya lihat memang rata-rata mengalami kenaikan tinggi ya. Jadi ada yang produk misalkan kayak empek-empek, kemudian risol, kemudian bakso, itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan gitu ya. Saya sendiri kemarin agak kewalahan gitu ya. Jadi dalam bulan-bulan ini produksi hari ini kadang-kadang udah diinden buat bayar besok gitu ya, buat orang pesen besok gitu. Nah itu
Udah PO mulai ya lah. Pak ya? Udah PO ya istilahnya. Berarti itu bisa jadi alternatif cara penjualan juga ya Pak? Buat tadi teman-teman kan kebingungan nih, gimana takutnya nanti udah bikin, tiba-tiba nggak laku. Jadi mungkin teman-teman bisa share PO dulu, ayo yang mau pesan, nanti langsung bisa dibikin, jadi bisa langsung dijual gitu mungkin ya Pak Afif ya, untuk teman-teman rumah. Ya, jadi sebenarnya sekarang gini, caranya kalau teman-teman mau main itu, udah aja produksi gitu ya. Produksi ya, kemudian simpan, kan dia tahan lama ya. Atau tadi yang kedua sistem PO, atau yang ketiga jadi reseller aja. Ambil produk teman-teman yang frozen food, kemudian jualin gitu kan. Karena kita juga di frozener gitu ya rata-rata pakai sistem reseller gitu. Nah, jadi ada 3 pilihan. Kalau mau produksi sendiri silakan gitu. Pokoknya sekarang prinsipnya apa aja yang bisa dibekukan, disimpan di beku itu udah bisa. Jadi tadi ada risol, ada bakso, ada kebab, itu udah bisa dibikin, kemudian disimpan di freezer, bisa dijual. Ini mumpung lagi musim apa itu? Kaum rebahan gitu kan. Jadi orang nggak ribet ya Pak ya? Ya orang itu sekarang gini kan, anak tinggal di rumah semua gitu kan. Mungkin bapaknya, ibunya kayak di Jakarta ini lagi PSBB gini ya, jadi lebih banyak tinggal di rumah. Jadi konsumsi keluarga itu tinggi gitu kan. Mereka juga bosan makanan ini. Jadi bawaannya ngemil aja ya. Iya aja. Nah ini udah banyak juga nih yang tanya nih frozen food untuk tadi grup frozenernya. Itu selain di Facebook nanti mungkin saya share nomor Bapak, boleh Pak? Izin? Boleh silakan. Oke. Nomor saya nanti di sini aja disimpan. Jadi kalau frozener itu sering kolaborasi dengan BPOM. Dengan BPOM gitu ya. Bahkan nanti ada pemateri kan Bu Yuyun ya, Bu Yuyun Anwar nanti ya. Iya, betul Bu Yuyun. Nah, itu juga pakarnya gitu. Kalau lebih tahu tentang bagaimana itu ke Bu Yuyun bisa gitu. Kalau saya kan cuma bandeng aja. Oke, tuh ya teman-teman, tuh ya nanti ya, ntar ya terakhir saya kasih tahu nomornya Pak Ridwan, Pak Afif. Oke, ini ada lagi yang nanya nih Pak, rekomendasi mesin vakum Pak, yang murah meriah, rekomendasi yang Bapak pakai biasanya apa tuh Pak? Boleh ya nyebutin merek mungkin di sini ya? Boleh. Jadi mesin vakum itu kan ada yang mesin vakum tangan, yang murah itu harganya bahkan sekarang ada yang cuma 250.000 ya. 250.000 sampai 500.000 gitu. Yang mesin tangan. Merek apa tuh Pak? Dan merek apa? Power Pack atau Simbo itu. Ya. Simbo atau Power Pack. Power Pack gitu. Nah kalau saya sudah pakai mesin vakum yang besar, yang Getra itu harganya sekitar 12 jutaan. Ya, 12 jutaan. Merek apa tuh Pak? Merek Getra. Getra. Itu yang paling murah lah ya? Apa yang besar tapi itu yang bagus sekitar 12 jutaan lah. Oh, 12 juta. Ya, oke. 12 juta. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin yang masih baru-baru awal-awal mau coba bisa ya pakai yang murah aja itu. Dulu saya juga awal pertama itu. Ya. Simbo. Simbo dan Power Pack. Itu harga sekitar 250. Nah, teman-teman bisa cari di e-commerce atau online ya. Online. Ya, online. Nah, ini sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang pada nanyain vakumnya. Kalau proses vakum nih Pak nih, itu dia plastiknya takutnya meleleh. Bagusnya pakai vakum, pakai plastik glove bisa Pak, glove latex gitu. Ngaruh nggak sih Pak? Jadi alat vakum itu mempengaruhi plastik yang nanti teman-teman boleh dicontohin nggak Pak? Gimana sih cara ngevakumnya tuh kalau pakai tangan? Plastik yang Bapak. Ini plastiknya seperti ini, plastik khusus vakum ada ya.
Jadi cari dulu di, ya itu tadi saya bilang di Tokopedia juga ada banyak, atau di toko-toko plastik ya. Tanya aja ke apa, ke penjaga tokonya gitu, plastik vakum gitu. Jadi dia memang plastiknya khusus, ya lentur, dan dia kalau disimpan di freezer itu tidak rusak. Ada plastik yang misalkan disimpan di freezer malah pecah gitu. Kali ini enggak. Nah, karena dia memang plastik khusus gitu. Harganya selembar itu saya sekitar 700-an. 700-an. Selembar. 700 perak. 700 perak ya. Oke, berarti ya lebih amannya memang pakai plastik itu ya, biar lebih aman. Alat vakumnya itu. Jadi biar ketika divakum dia nggak robek atau nggak pecah atau gimana itu barang. Tapi gini juga, nggak mesti semua produk frozen food itu divakum. Nggak mesti. Oh ya. Gitu. Ya, cobalah kalau misalkan kita ke supermarket gitu kayak nugget, kemudian nugget lah ya contohnya, itu nggak divakum, itu cuma di-seal aja. Oh iya, jadi ya. persepsinya itu tidak semua produk harus divakum gitu ya, tidak semua produk frozen food harus divakum, cuma memang plastiknya itu cari yang buat produk frozen gitu, karena plastik itu kadang-kadang ada yang tidak kuat gitu pada saat disuhu beku gitu. Jadi jangan diasumsikan bahwa frozen food itu harus divakum. Tidak ya. Gitu. Kalau misalkan tersimpan 6 bulan di freezer, itu berarti produk nggak laku gitu kan. Nggak laku gitu. Mana ada produsen yang mau nyimpen barang selama 6 bulan gitu kan. Saya kan ukurannya gini, ukurannya simple. Kalau produk kita ada yang komplain, itu berarti produk kita ada masalah. Ya supaya peluang ini jangan sampai hilang gitu. Ya, peluang ini jangan sampai hilang. Karena ini momennya masih panjang, masih sekitar 3 bulan lagi nih.